Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bab 3 mengenai khusyuk dan hudu dalam salat. Banyak orang yang melaksanakan salat dan sebagian dilakukan dengan berjamaah. Namun demikian betapa buruknya salat mereka sehingga jangankan menghasilkan pahala. Bahkan salat mereka seperti kain buruk yang dilemparkan ke wajah mereka. Memang balasan terhadap mereka tidak sekeras yang diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Seorang yang meninggalkan salat jelas ia akan menerima azab yang lebih berat. Sedangkan dalam hal ini salatnya tidak diterima. Dan salatnya itu akan dilempar ke mukanya tanpa ada pahala baginya. Jadi kedurhakaannya tidak sampai pada kedurhakaan meninggalkan salat. Bagaimanapun orang yang sudah mengorbankan waktunya meninggalkan pekerjaannya dan mengalami berbagai kesulitan, hendaknya ia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kualitas salatnya tanpa ada kesalahan di dalam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanallahu luhumhuma wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan dari kalian. Surah Al-Hajj ayat 37. Semakin tinggi keikhlasan seorang, semakin tinggi pula penerimaan Allah Ta'ala. Mu'adz berkata, ketika Rasulullah mengutusku ke Yaman, aku meminta nasihat terakhir dari beliau. Beliau bersabda, jagalah keikhlasan amalmu. Dengan keikhlasan amal yang sedikit dapat berpahala banyak. Thauban berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, bergembiralah orang-orang yang ikhlas, karena mereka adalah cahaya hidayah, dan karenanya fitnah yang paling kejam pun akan dijauhkan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, dengan berkah orang-orang yang lemah, Allah menolong umat ini. Itu berkah dari doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Disebut dengan kita targhib. Berkenaan dengan salat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, mereka yang lalai dalam salatnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Surah Al-Ma'un ayat 4-6. Terdapat berbagai penafsiran dari alim ulama mengenai maksud lalai dalam salat. Ada yang menafsirkannya sebagai lalai dalam waktu sehingga harus mengqadanya. Ada yang menafsirkan tidak berkonsentrasi dalam salat, perhatiannya ke sana kemari. Dan ketiga, lalai dalam jumlah rakaatnya dan lalai berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Allah berfirman tentang golongan orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya dengan salatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. An-Nisa ayat 142. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang akan menyia-nyiakan salatnya dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menerima kesesatan atau goya. Ayat 59. Menurut bahasa, goya berarti kesesatan, yaitu keburukan dan kebinasaan di akhirat. Banyak juga yang menafsirkan bahwa goya adalah sebuah tempat di neraka jahanam yang penuh berisi darah dan nanah. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Dalam ayat yang Allah berfirman, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan salat kecuali dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta kecuali dengan enggan. At-Taubah ayat 59. Adapun kebalikan di salat orang munafik adalah orang-orang yang benar dan dalam salatnya. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna,
dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga